Hai, aku sengaja buat video ini bagi kamu yang mungkin sadar atau tidak sadar pernah menjadi pelaku pelecehan seksual secara verbal. Sebenarnya miris banget ya. Kita tuh udah masuk dalam era society 5.0, di mana harusnya masyarakat yang cerdas dalam memanfaatkan teknologi, khususnya untuk membantu aktivitas kehidupan kita semakin lebih mudah dari pemanfaatan teknologi. Tapi masih ada aja orang yang memanfaatkan teknologi sebagai media dalam melakukan pelecehan seksual secara verbal. Kita tahu bahwa seseorang yang melakukan pelecehan seksual secara verbal adalah seseorang yang menggunakan kata-kata ataupun ucapan secara lisan yang sifatnya merugikan, merendahkan, bahkan menghina seseorang yang secara eksplisit berkaitan dengan seksual, bahkan menghina sesuai dengan orientasi seksualnya. Dan hal tersebut tidak patut untuk dilakukan, baik bagi orang-orang terdekat yang kamu kenal ataupun orang-orang yang tidak kamu kenal sama sekali. Aku bakal kasih edukasi gratis bagi kamu yang mungkin sadar atau tidak sadar pernah menjadi bagian daripada pelaku pelecehan seksual secara verbal. Kamu sulit untuk bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata yang mengarah kepada pelecehan seksual secara verbal, maka kamu harus belajar teori perubahan sikap. Ada 7 tips yang akan aku kasih bagi kamu pelaku pelecehan seksual supaya kamu bisa mengerti dan memahami bahwa tindakan yang kamu lakukan adalah merugikan orang lain. Yang pertama, mengenai pemahaman dalam diri. Bagi pelaku pelecehan seksual secara verbal, kamu tuh harus paham betapa pentingnya kesetaraan dan menghormati hak-hak individu. Jadi ketika kamu melakukan pelecehan seksual secara verbal, tindakan tersebut tidak dibenarkan, tidak etis, dan tidak menghargai orang lain. Yang kedua adalah empati. Kamu harus punya rasa untuk bisa merasakan perasaan orang lain. Jadi ketika kamu melakukan pelecehan seksual secara verbal, kamu harus bisa merasakan bahwa perasaan korban merasa tersakiti, dihina, dan direndahkan. Yang ketiga, refleksi diri. Kamu harus introspeksi diri kamu. Kamu tanyain sama diri kamu, kenapa kamu sampai bisa melakukan tindakan atau perbuatan yang mengarah kepada pelecehan seksual secara verbal. Apa yang mendorong kamu melakukan itu? Apakah kamu tidak puas dengan diri kamu? Atau mungkin kamu merasa kebingungan? Atau mungkin ada faktor lain? Sehingga kamu bisa mengevaluasi diri kamu. Dan yang keempat, kamu bertekad untuk bisa berhenti atas perilaku demikian. Kamu bisa mengganti kata-kata yang lebih sopan, yang lebih menghargai orang lain dibandingkan kamu harus memberikan kata-kata yang mengarah kepada pelecehan seksual secara verbal. Yang kelima, belajar dari kesalahan. Ketika kamu ditegur oleh seseorang yang menurut mereka kamu telah melakukan pelecehan seksual secara verbal, gak ada salahnya kamu minta maaf. Belajar dari kesalahan untuk bisa memperbaiki diri kemudian hari. Dan yang keenam, kalau kamu merasa bahwa kamu susah untuk keluar dari zona itu, maka kamu harus mencari bantuan kepada orang-orang yang lebih profesional sehingga kamu lebih merasa terbantu dan dapat memilih kata-kata yang lebih baik sehingga kamu tidak mengarah kepada pelecehan seksual secara verbal. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah berkomitmen untuk berubah. Sekali lagi, pelecehan seksual tidak dibenarkan sekalipun kamu merasa kenal dekat dengan korban, karena pelecehan seksual merugikan orang lain, merendahkan, dan bahkan menghina. Sekian 7 tips bagi kamu pelaku pelecehan seksual secara verbal. Semoga kamu bisa memperbaiki diri kamu ke depannya lebih baik dan menggunakan kata-kata yang lebih sopan, lebih baik, lebih enak didengar sehingga kamu tidak mengarah kepada pelecehan seksual secara verbal. Ingat, saling menghormati setiap hak individu lebih baik dibandingkan kamu tidak mau belajar memperbaiki diri. Jadi stop pelecehan seksual secara verbal.